Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 15 dengan saya Jihan Aribah, NIM 0403 1281 924021. Saya Vika Wiramadani dengan NIM 0403 128 1924 038. Dan saya Yolanda Graciela Estepu dengan NIM 0403 128 192 4039. Pada video kali ini kami akan membahas mengenai peranan kulit pisang terhadap penyakit periodontal dan regenerasi jaringan periodontal. Siapa sih yang tidak tahu tanaman yang satu ini? Pisang dengan nama ilmiah Musa paradisiaca merupakan salah satu tanaman buah-buahan yang dibudidayakan di daerah tropis dan subtropis seperti Asia, Amerika, Afrika, dan Australia. Kalau buah pisang enak untuk dimakan dan memiliki berbagai nutrisi untuk tubuh, bagaimana dengan kulitnya? Kulit pisang biasanya langsung dibuang atau hanya dijadikan sebagai pakan ternak oleh masyarakat. Faktanya, kulit pisang yang biasanya dianggap sebagai limbah rumah tangga itu ternyata memiliki kemampuan untuk menyembuhkan penyakit periodontal karena memiliki potensi sebagai antiinflamasi, antibakteri, dan dapat menginduksi regenerasi sel. Yuk kita bahas. Kulit pisang memiliki beberapa kandungan seperti glikosida, alkaloid, flavonoid, tanin, fenol, asam malat, asam suksinat, asam palmitat, beta sitosterol, dan terpenoid. Baiklah, selanjutnya yaitu penelitian in vitro. Penelitian ini berjudul The Use of Yellow Kepok Banana Peel Extract Musa paradisiaca L. Farbugo as an Antibacterial for Chronic Periodontitis caused by Porphyromonas gingivalis, merupakan Journal of Smart Bioprospecting and Technology tahun 2019. Penelitian ini merupakan penelitian in vitro yang bertujuan untuk menguji minimum inhibitory concentration, minimum bactericidal concentration, dan jumlah koloni bakteri Porphyromonas gingivalis dengan memberikan ekstrak kulit pisang. Hasil penelitian terdapat pada tabel. Pada minimum inhibitory concentration, ekstrak kulit pisang terhadap bakteri Porphyromonas gingivalis yaitu pada konsentrasi 10% dengan jumlah koloni bakteri yang lebih sedikit dibandingkan dengan kontrol negatif air suling, tetapi lebih banyak dibandingkan dengan kontrol positif chlorhexidine gluconat 0,2%. Hasil penelitian terdapat pada tabel. Pada minimum bactericidal concentration, ekstrak kulit pisang terhadap bakteri Porphyromonas gingivalis yaitu pada konsentrasi 17,5% dengan tidak ada koloni bakteri dari Porphyromonas gingivalis dibandingkan dengan kontrol negatif air suling yang ada koloni bakterinya dan menunjukkan hasil yang sama dengan kontrol positif chlorhexidine gluconat 0,2% yang tidak ada koloni bakterinya. Selanjutnya yaitu penelitian yang berjudul Detection of Antimicrobial Activity of Banana Peel Musa paradisiaca L on Porphyromonas gingivalis and Aggregatibacter actinomycetem comitans, an in vitro study yang merupakan jurnal Contemporary Clinical Dentistry tahun 2015. Penelitian ini merupakan penelitian in vitro yang bertujuan untuk menguji zona hambat dan sensitivitas bakteri Porphyromonas gingivalis dan Aggregatibacter actinomycetem comitans dengan memberikan ekstrak kulit pisang. Hasil penelitian, ekstrak kulit pisang menunjukkan zona hambat yang lebih besar dibandingkan dengan kontrol negatif isopropil alkohol 70% terhadap bakteri Porphyromonas gingivalis dan Aggregatibacter actinomycetem comitans. Hasil penelitian ditunjukkan pada tabel.
Minimum inhibitory concentration dari ekstrak kulit pisang terhadap bakteri Porphyromonas gingivalis yaitu pada konsentrasi 31,25 mikrogram per mililiter, menunjukkan konsentrasi yang sama dibandingkan dengan kontrol negatif isopropil alkohol 70%. Minimum inhibitory concentration dari ekstrak kulit pisang terhadap bakteri Agregatibacter actinomycetum concomitans yaitu pada konsentrasi 31,25 mikrogram per mililiter, menunjukkan konsentrasi yang lebih rendah dibandingkan dengan kontrol negatif isopropil alkohol 70% pada konsentrasi 250 mikrogram per mililiter. Baiklah, untuk yang selanjutnya yaitu penelitian in vivo. Jurnal ini berjudul Banana Peel Extract as Adjuvant Therapy for Periodontitis, Histometical and Morphometical in Rattus norvegicus dari International Journal of Medicine and Pharmacy tahun 2018. Penelitian ini merupakan penelitian in vivo pada tikus yang diinduksi periodontitis, yang kemudian diaplikasikan gel ekstrak kulit pisang pada gingiva tikus setiap 2 kali sehari selama 28 hari. Adapun hal yang dapat dilihat dari hasil penelitian, yang pertama angiogenesis, yang kedua tinggi tulang alveolar, dan yang ketiga kepadatan kolagen. Hasil penelitian angiogenesis, kelompok ekstrak kulit pisang menunjukkan angiogenesis yang lebih tinggi dibanding kontrol negatif yaitu gel basis tanpa zat aktif, tetapi lebih rendah dibandingkan kontrol positif yaitu asam hyaluronat 0,2%. Hasil selanjutnya, ekstrak kulit pisang menunjukkan jarak puncak alveolar ke cemento enamel junction yang lebih rendah dari kontrol negatif yaitu gel basis tanpa zat aktif tetapi lebih tinggi dari kontrol positif yaitu asam hyaluronat 0,2%. Hasil selanjutnya, ekstrak kulit pisang menunjukkan kolagen yang lebih padat dibandingkan kelompok kontrol negatif yaitu gel basis tanpa zat aktif dan kelompok kontrol positif yaitu asam hyaluronat 0,2%. Baiklah, selanjutnya adalah penelitian in vivo. Jurnal ini berjudul Repair of Surgical Wounds in Rats Using a 10% Unripe Musa Sapientum Peel Gel merupakan jurnal dari Acta Chirurgica Brasileira tahun 2015. Jurnal ini merupakan penelitian in vivo pada tikus yang diinsisi bagian punggungnya, lalu diaplikasikan gel ekstrak kulit pisang 10% setiap 3 hari sekali selama 28 hari. Untuk hasil penelitiannya terdapat pada tabel, yaitu kelompok penelitian gel ekstrak kulit pisang 10% menunjukkan proliferasi vaskular, proliferasi fibroblast, dan revitalisasi yang lebih tinggi dibandingkan kelompok kontrol negatif gel tanpa bahan aktif. Dan juga kelompok penelitian gel ekstrak kulit pisang 10% menunjukkan pembentukan kolagen yang tidak berbeda secara signifikan dibandingkan dengan kelompok kontrol negatif gel tanpa bahan aktif. Selanjutnya mekanisme. Flavonoid menghambat aktivitas matriks metaloproteinase dengan cara berikatan dengan komponen logam matriks metaloproteinase, mendorong ekspresi insulin-like growth factor 1, platelet-derived growth factor 1, dan transforming growth factor beta 1, yang nantinya akan mendorong proliferasi fibroblast dan sintesis protein. Flavonoid juga berperan sebagai antiinflamasi dengan menghambat kerja interleukin 1, interleukin 8, dan tumor necrosis factor alpha. Selanjutnya, tanin bekerja dengan mendorong ekspresi vascular endothelial growth factor, yang nantinya akan mendorong proliferasi dari endotel. Untuk potensi kedepannya, ekstrak kulit pisang dapat digunakan sebagai gel topikal untuk penyembuhan penyakit periodontal. Kesimpulannya yaitu, ekstrak kulit pisang memiliki kemampuan antiinflamasi dan antibakteri dalam penyembuhan penyakit periodontal, serta mampu menginduksi pertumbuhan sel pada regenerasi jaringan periodontal. Sekian video dari kelompok kami. Terima kasih, semoga bermanfaat. Dadah!